Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas seputar Pilpres 1 atau 2 putaran. Tadi sebelum jeda, Mas Yadi sempat mengatakan dan juga Mas Kodari bahwa memungkinkan Pilpres berjalan 1 putaran. Saya ingin tanya lagi kepada Bang Panggi. Kalau menurut Anda seperti apa, Bang Panggi? Iya, saya nggak jauh beda, mungkin sama juga dengan Bang Jadi tadi Sekjen Persepti ya, bahwa memang 54% saja memang belum ada ya, kalau itu dipakai batas atas sampai sejauh ini. Nah, belum ada satupun per hari ini ya, saya nggak tahu nih 2 hari 3 hari ke depan akan ada 2 3 lembaga atau 5 lembaga yang akan merilis bahwa elektabilitasnya Pak Prabowo sudah leading 54%. Artinya kalaupun diturunkan pada rentang range margin of error, arti angka psikologis yang dipastikan sudah aman. Tapi kan itu belum tercapai. Maka kalau di capture, di zoom out atau dibaca data per hari ini, memang belum memungkinkan untuk 1 putaran. Artinya masih bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Peluangnya tetap sama-sama ada. Tetapi kalau berdasarkan basis data memang belum aman untuk 1 putaran, belum tebal kemenangan itu. Jadi itu yang kemudian meyakini publik masyarakat bahwa kalaupun ada yang mana yang baik, misalnya 1 putaran atau 2 putaran. Kalau Bang Kodari kan bilang tadi soal Lebaran, kalau kasih 2 putaran nanti akan nggak ada yang salaman. Kemudian Abang Kodari juga kampanye akan mahal 70 triliun gitu kan. Kemudian kampanye soal 1 putaran ini akan mengurangi gesekan polarisasi atau apa namanya isu-isu yang tidak perlu karena terlalu panjang. Nah, saya juga memahami bahwa kalau 2 putaran ini maka 02 juga akan makin kewalahan karena isunya limitasi waktunya makin panjang. Maka gimmick makin kesulitan nantinya, makin kering. Apalagi Gemo ini akan kesulitan ketika memang waktu makin panjang. Jadi memperpanjang waktu itu memberikan pencerahan kepada pemilih rasional yang senang debat, yang mengatakan ada pelanggaran konstitusi, soal dinasti politik, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, itu makin laku. Termasuk orasi-orasi dari tokoh kebangsaan, dari panggilan muazin kebangsaan dari kampus universitas, itu makin lama makin mencerahkan pemilih rasional. Dan yang sekarang bagaimana dari data kita lihat bahwa pemilihnya Pak Prabowo kan cenderung juga pemilih yang lebih besar, pemilih yang psikologis, senang pada gimmick, programatik, dia juga senang pada BLT, raskin, soal bantuan-bantuan yang transaksional pragmatis. Nah, itu makin lama tentu akan menjadi problem tersendiri bagi 02. Itu yang menyebabkan 02 level confidence-nya itu adalah menang harus dengan 1 putaran. Karena kalau 2 putaran itu ngatur napasnya susah, akan makin kewalahan. Apalagi itu soal gagasan, pikiran, programatik akan kesulitan dengan 2 putaran itu. Karena limitasi makin waktu, makin banyak orang tercerahkan, maka 01 dan 03 akan diuntungkan secara elektoral. Nah, itu yang dari pandangan saya kenapa juga sangat kuat DNA kampanye 1 putaran, karena memang tidak siap untuk 2 putaran karena makin panjang waktunya, makin banyak yang tercerahkan. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.